Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, saya mau membahas tentang seorang anak. Ini kita na'udzubillah min dzalik ya, kita punya anak nih. Ternyata cinta mati pada seorang laki-laki atau sebaliknya lah. Tapi kayak diperas gitu kan, jadi nggak bisa putus kayak diperas. Nah kita kan berikhtiar untuk dia putus, segala macam cara udah dicoba, tapi nyatanya nggak bisa pergi. Anak kita itu nggak bisa pergi. Satu contoh yang cewek, nah cinta gila sama yang cowok, dimanfaatkan secara fisik juga materi dan lain sebagainya. Kita udah bersyarat ini itu, udah melakukan segala hal, udah jelek-jelekin cowoknya gitu, masih saja lengket. Nah solusi disinilah kita yang dibutuhkan tentang ilmu spiritual agar bisa putus gitu. Jadi intinya semua amalan yang aku ijazahkan, yaitu dari kitab Mu'tabarah seperti kitab-kitab di Maktabah Syamilah ataupun di kitab Pandagelang Banten Syekh Habuddin yang mengandung bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Suryani, itu tidak bisa digunakan untuk niat jahat atau buruk. Itu hanya khusus dilakukan untuk orang yang ada niat baik dari tujuannya gitu. Seperti pelet mau dinikahi kayak gitu. Seperti memutuskan, bukan memutuskan orang yang tunangan, tetapi orang yang pacaran yang merusak keduanya gitu. Kita langsung ke pembahasannya. Jadi ini adalah kitab yang tua, juga hebat karena mengandung bahasa-bahasa Suryani dan Ibrani. Bahasa Ibrani sebelum Kanjeng Nabi, yang mana kita biar lebih paham, lebih pemantapan untuk sahabat-sahabat, yang mana awal sihir diturunkan itu pada masa itu gitu kan. Jadi pada waktu Nabi Sulaiman itu ada di Al-Quran itu kan. Nah yang dipakai saat itu bahasa Ibrani. Makanya kalau santri-santri yang jadi memperdalam ilmu pintar akan tahu hizib-hizib dan bahasa-bahasa Ibrani, Suryani gitu. Jadi kita langsung supaya orang yang pacaran bisa putus. Jadi dia pacaran cuma bermaksiat, tidak ada niat baik untuk menikah dan main-main. Itu kita sebaiknya berdoa pada Allah agar itu putus. Dan ini adalah doa pada Allah. Sebelum bahasa Arab menjadi bahasa agama dalam Islam, maka yang dipakai adalah bahasa Ibrani. Dalam perjanjian lama pun Ibrani. Makanya dikatakan bahasa Ahdul Qadim, perjanjian lama, yang mana sangat ampuh gitu kan, sangat ampuh. Jadi langsung caranya menulis Syamkhahirin 100 kali. Ditulis ini 100 kali. Syamkhahirin. Anggap per baris 10, berarti 10 baris ditulis. Tapi ingat, tulisnya itu harus dengan bahan yang berkualitas, cari kulit, kayak jangan asal kertas sembarangan gitu kan. Ini Syamkhahirin inilah yang dinamakan bahasa Ibrani Asma Barhatihin, yang sangat ampuh, yang diamalkan oleh orang-orang pintar. Saya meng-share ini biar ada yang mengamalkan dan ada yang melestarikan, menulis ulang di sana gitu kan. Saya juga mengijazahkan kitab ini adalah dari leluhur saya kepada saya, dari gurunya juga. Jadi Syamkhahirin ini shin ya. Dan sebelum menulis usahakan tawassul, istiqomahkan tawassul. Bagaimana tawassul? Yaitu kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya, kirim Fatihah pada kedua orang tua kalian, dan juga yang ketiga kan yang dimaksud ini si A dan si B, laki dan perempuan, cewek dan cowok, maka difatihain untuk yang cowok dulu Al-Fatihah, terus dengan tujuan agar putus, terus kemudian yang cewek difatihin Al-Fatihah, seperti itu baru ditulis. Nah, setelah ditulis usahakan menulisnya pada tempat yang sepi gitu kan, biar konsentrasi dan berdoa kepada Allah. Apa artinya Syamkhahirin? Ini adalah Asmaul Husna yang mana sebelum bahasa Arab gitu, bahasa Ibrani ini nama Allah gitu, sang pemutus gitu kan, sang pemutus Allah itu Ta'ala, sang pemutus Allah itu. Terus ditambah
wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. 100 kali. Jadi ininya akan ditulis 100 kali cara penulisannya. Tulis 100 kali. Ini berarti 10 garis, 10 garis. Syamkhohirin 10 berarti 10 garis. Setelah itu di bawahnya ini Al-Quran. Ini ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Wa alqaina, dan saya menimbulkan atau saya mempertemukan bainahum, di antara mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang zaman dahulu, ya sebelum Nabi Muhammad, yang orang kafir itu, atau orang yang setelah Nabi Muhammad, orang kafir intinya yang gak iman. Apa yang Allah Ta'ala timbulkan di antara mereka? Al-adawatah, saling bermusuhan satu sama lain, yang jahat-jahat. Wal baghdha, saling benci satu sama lain. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, inilah ayat ini fungsinya banyak, diantaranya memutuskan dua orang yang pacaran. Jadi ada bahasa Arab Al-Quran, ada juga bahasa Ibrani yang sebelum Al-Quran. Yang ini wahai zat sang pemutus ditulis 100 kali. Terus wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah ditulis 100 kali. Nah, di dalam, kalau kamu niat sungguh-sungguh, otomatis kertasnya ini, jadi kertasnya yang bagus, jangan kertas biasa, kulit kalau bisa. Kemudian dilipat, setelah tulis dilipat, setelah dilipat terus disimpan di tempat yang sunyi. Disimpan saja di lemari sama tempat yang sunyi, disimpan terus. Intinya itu khasiatnya, khaddamnya lah khasiatnya, berfungsi untuk mereka yang dimaksud tadi dalam Al-Fatihah. Walaupun orangnya jauh, tapi kamu di rumahmu ada 80 kilo, tetap berfungsi. Jadi taruh di tempat yang sepi, yang sunyi, yang nggak bisa dibuat mainan anak-anak. Nah, ini ada. Dan sebelum menulis tersebut, tadi saya katakan kan kirim Al-Fatihah. Kedua orang yang pacaran dihususi dengan Fatihah. Itu dikirim Fatihah satu-satu atau sekaligus, terserah gitu kan. Tapi di sini kedua orang langsung sekaligus, jadi ke si A si B langsung Al-Fatihah 1 kali gitu. Insya Allah ini manjur sekali, tergantung dalam proses kita mengerjakan. Kalau kita menulisnya rame-rame, ada istri sambil guyon, cendaguron, ya kurang ampuh gitu loh. Jadi untuk spiritual, ilmu-ilmu kayak gini, penulisannya penting dalam pengamalannya. Cari tempat yang sunyi dan tulis, konsentrasi, fokus otak, pikiran pada Allah, konsentrasi pada Allah, berdoa agar apa yang dilakukan itu sangat ampuh dan berdampak 100% gitu. Jadi selagi yang teman-teman sahabat yang baca ini, semoga oleh Allah, kalau memang niatnya benar, orang yang pacaran bukan niat buruk, orang yang tunangan yang diputuskan, intinya niatnya tulus, suci, untuk orang yang pacaran, yang mempermainkan dan lain sebagainya, semoga Allah Ta'ala kabulkan 100% dan berhasil. Amin, Allahumma amin. Semua tergantung dengan niat dan ketulusan.